Baik, anak-anak yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Apa kabar? Luar biasa ya, pagi ini kita bisa bertemu ya dalam pembelajaran agama Katolik. Ya. Secara khusus Pak Jaya mengundang kalian untuk mengikuti pertemuan lewat Zoom ini supaya Pak Jaya juga bisa menyapa kalian, ya kan? Bisa melihat kalian satu persatu. Baik, anak-anak yang terkasih, sesuai yang tertulis dalam undangan, ya, hari ini kita akan belajar tentang tokoh yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Israel, khususnya dalam dunia perjanjian lama, yaitu Nabi Elia. Ya, Nabi Elia. Hari ini materi pembelajaran kita adalah Nabi Elia mengajak Israel kembali kepada Allah. Nabi Elia mengajak Israel kembali kepada Allah. Kembali dari mana? Ya kan pertanyaannya begitu. Kok Nabi Elia mengajak Israel kembali kepada Allah? Mengajak bangsa Israel kembali dari mana sih? Nah, nanti kita akan dalami lebih lanjut. Ya, anak-anak kelas 6 SD Marsudirini Surakarta yang terkasih. Sekali lagi silahkan dipersiapkan dirimu. Tidak lupa Pak Jaya mengingatkan untuk menonaktifkan mic-nya dulu supaya teman-teman yang lain bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih fokus. Jadi selain suaranya Pak Jaya tidak perlu masuk nanti supaya teman-temanmu bisa lebih fokus. Nanti kalau ada kesempatan untuk bertanya atau mungkin Pak Jaya mengendaki kalian ada yang berbicara, nanti Pak Jaya unmute sendiri dari sini. Baik, anak-anak yang terkasih, kita buka pertemuan kita pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ambil sikap doa yang baik ya sambil menunggu teman-teman yang baru mau masuk ya. Oke, kita buka pertemuan kita dengan berdoa. Bersikap doa yang baik, kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu. Sekarang kami akan belajar dan mengenal lebih jauh tentang Elia hamba-Mu. Semoga Engkau mendampingi kami dalam pembelajaran ini, sehingga kami dapat memahami materi dalam pembelajaran kali ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih, ya, sebelum kita membaca bacaan kitab suci sebagai dasar pembelajaran kita, Pak Jaya mau menghantar terlebih dahulu, ya, menghantar materi kita pagi ini. Anak-anak, dalam sejarah bangsa Israel, orang yang menjadi wakil Allah untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan itu disebut nabi. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa Allah tidak mungkin langsung turun dari surga ke dunia. Maka Allah membutuhkan bantuan manusia ya, untuk menyuarakan firman atau sabda atau kehendak Allah. Maka Allah menentukan seorang beriman untuk menjadi nabi. Nah, nabi ini berbicara atas nama Allah. Ya, mereka merupakan penyambung lidah Allah. Tugas utama seorang nabi itu bukan peramal anak-anak atau bukan bernubuat. Ya, tugas utama seorang nabi adalah menyampaikan kehendak Allah. Nah, ini harus kalian pahami terlebih dahulu. Ya, nabi adalah orang beriman yang dipilih oleh Allah untuk berbicara atas nama Allah. Jadi bukan atas nama dirinya sendiri, tetapi atas nama Allah. Nabi ini menjadi penyambung lidah Allah, artinya apa yang dikehendaki oleh Allah untuk diketahui umatnya, Allah menyampaikannya dulu terlebih dahulu kepada si Nabi ini. Baru Nabi ini menyampaikan kepada bangsa Israel. Jadi Nabi ini menjadi perantara antara Allah dengan manusia, ya, menjadi wakil antara Allah dengan manusia. Nah, pada masa susah,
nabi-nabi ini menghibur bangsa Israel dan menyampaikan janji Tuhan kepada umatnya. Para nabi menjalankan tugasnya dengan setia, sekalipun mereka dibenci oleh orang banyak. Mereka juga kadang-kadang dibenci oleh raja atau pemimpin. Contoh nabi, ya, Pak Jaya sampaikan di sini beberapa saja contoh nabi dalam dunia perjanjian lama, yaitu Musa, Elia yang hari ini akan kita pelajari, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Samuel, Nabi Yeskiel, dan banyak sekali yang lain. Nah, anak-anak, setiap nabi itu mempunyai tugas dan perutusan yang berbeda-beda, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Tugas dan perutusan setiap nabi itu berbeda-beda. Dan nabi juga mempunyai cara yang berbeda-beda, mempunyai metode pewartaan yang berbeda-beda. Ya. Baik, anak-anak yang terkasih, tidak usah berlama-lama, kita akan membaca bacaan kitab suci. Ini kisah tentang Nabi Elia. Diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 16 ayat 29 sampai 33, lalu kemudian dilanjutkan bab 17 ayat 1, kemudian diteruskan bab 18 ayat 19 sampai 40. Bacaannya lumayan panjang, ya. Pak Jaya akan bacakan, anak-anak menyimak. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian. Sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isbel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api, aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak.
seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kurban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah, demikian nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menuruh potongannya di atas kayu itu. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Ya, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Iya, baik. Anak-anak yang terkasih, ntar Pak Jaya admit dulu teman-temanmu yang baru bergabung. Ya, anak-anak, Pak Jaya sampaikan di sini, tolong diusahakan anak-anak sudah bergabung sebelum pembelajaran dimulai, sehingga tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Baik, anak-anak, Pak Jaya lanjutkan. Ya. Hari ini kita belajar tentang Nabi Elia. Kisah Nabi Elia sudah panjang lebar kita simak. Elia adalah seorang nabi dalam perjanjian lama. Ia berjasa mengembalikan iman umat Israel kepada Allah melalui perbuatan besar yang dikerjakan oleh Allah dengan perantaraannya. Nah, latar belakang munculnya Nabi Elia, anak-anak. Ya, ini harus kalian pahami. Bangsa Israel waktu itu mulai tidak setia kepada Allah, ya, dengan menyembah dewa Baal, dengan menyembah berhala. Nah, Raja Ahab, raja yang memimpin Israel waktu itu pun juga menyembah berhala. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh Isabel, istrinya. Ya. Allah sungguh murka dengan ketidaksetiaan Israel ini. Nah, Nabi Elia ingin menyelamatkan umat Israel sebelum Allah menghukum Israel. Maka Allah mengutus Nabi Elia untuk apa? Untuk mengingatkan bangsa Israel supaya segera bertobat. Nah, anak-anak, cara yang dipakai Elia adalah dengan membuktikan kepalsuan dewa Baal di depan mata Raja Ahab dan orang-orang Israel. Ya. Kepalsuan dewa Baal ini terbukti karena tidak dapat mengabulkan permohonan. Ya kan? Menurunkan api dari langit untuk membakar persembahan mereka. Jadi Nabi Elia ya menantang Baal untuk menurunkan api dari langit. Tetapi karena Baal ini kan palsu, ya kan, dewa palsu. Maka yang berhasil menurunkan api dari langit ya Nabi Elia, karena doa Nabi Elia itu dikabulkan oleh Allah. Allah membuktikan kebesarannya dengan menurunkan api dari langit dan membakar persembahan dari Allah. Nabi Elia berani menegur Raja Ahab yang telah tersesat dan menyembah dewa Baal. Keberanian inilah yang patut kita contoh, anak-anak. Di tengah masyarakat seringkali terjadi hal yang tidak benar, tidak adil, ya, tidak jujur, sewenang-wenang, tetapi orang merasa takut untuk menentangnya. Nah,
anak-anak, setelah kita mempelajari materi Nabi Elia, kita meneladan kepahlawanan Nabi Elia, semoga kita menjadi lebih berani, menjadi nabi-nabi kecil di tengah keluarga dan masyarakat kita masing-masing, ya, menyuarakan kebenaran, menyuarakan kebenaran. Nah, anak-anak, sebagai tugas, ya, setelah kita mendalami bersama, silakan anak-anak menyiapkan alat tulisnya, silakan diberi tanda di jamrutmu masing-masing. Ya, silakan disiapkan alat tulisnya. Kesempatan kali ini Pak Jaya akan menyampaikan tugas yang bisa kalian kerjakan. Diberi tanda di jamrutmu. Yang pertama, ya, kalian mengerjakan jamrut halaman 25 dan lembar pengetahuan 4 halaman 26 sampai 28. Ya. Ini tugas mandiri anak-anak, tidak perlu dikumpulkan. Sekali lagi, ini tugas mandiri, tidak perlu dikumpulkan. Tidak perlu dikumpulkan. Lalu, yang kedua, ya, kalian nanti mengerjakan soal-soal, ya, melalui Google Form. Linknya nanti akan Pak Jaya bagikan kepada Bapak atau Ibu guru wali kelasnya masing-masing. Ya, Bapak atau Ibu guru wali kelasnya masing-masing. Ini wajib kalian kerjakan, karena nilainya akan menjadi, akan Pak Jaya olah menjadi nilai rapor. Sekali lagi, soal-soal dalam Google Form ini wajib kalian kerjakan. Lalu, tugas yang ketiga, ya, kalian mengikuti lomba bercerita dalam BKSN. Ini wajib. Kebetulan lomba bercerita dalam BKSN untuk kalian kelas 6, ini kan perikop kitab sucinya adalah tentang Nabi Elia. Nah, ini sekalian kalian mendalami materi pagi ini. Silakan anak-anak mengikuti lomba bercerita. Lomba ini sifatnya wajib. Mengapa wajib? Karena hasil lomba, ya, hasil video nanti yang kalian share ke Bapak atau Ibu guru wali kelas masing-masing, ini akan menjadi nilai praktek agama. Berarti ini kalian harus mengikutinya. Ya, begitu ya anak-anak, paham ya? Nah, yang pertama mengerjakan jamrut halaman 25, lalu juga halaman 26 sampai 28. Lalu tugas yang wajib adalah kalian mengerjakan soal-soal dalam Google Form yang akan Pak Jaya share. Dan yang terakhir, mengikuti lomba bercerita kitab suci. Ya, mengikuti lomba BKSN. Ini wajib kalian ikuti. Ya. Silakan kalian bercerita, ya, lalu kalian videokan. Tidak perlu malu, karena kan kalian kan lombanya dari rumah, tidak ada yang melihat kan. Ya, boleh kalian minta tolong orang tua atau mungkin kakakmu, ya, atau adikmu atau saudaramu untuk memvideokan. Kalau kamu malu, boleh kamu lombanya atau berceritanya di dalam kamar. Ya, dalam kamar kamu menggunakan alat-alat, ya, sesuai dengan kreativitasmu masing-masing. Ya, kamu ekspresikan bercerita tentang Elia. Ya, kan? Misalnya kamu menceritakan kepahlawanan Nabi Elia. Ketika Nabi Elia berada di atas Gunung Karmel, ya kan? Kan Nabi Elia mengolok-olok nabi-nabi Baal, ya kan? Ketika mereka berkompetisi antara Nabi Elia dengan nabi-nabi berhala ini berkompetisi, ya kan? Berkompetisi untuk menurunkan api dari langit. Tetapi berhala atau nabi-nabi Baal kan tidak berhasil, karena kan Baal itu palsu, ya kan? Tuhan palsu. Tapi mereka tidak percaya. Nah, Nabi Elia mengolok-olok mereka. Mana Baal? Ya kan? Katanya Allah. Kok tidak berhasil menurunkan api? Nah, kalian berekspresi seperti itu. Mungkin Baal sedang tidur. Ya kan? Mungkin Baal sedang jalan-jalan. Atau mungkin Baal itu tuli. Ya, seperti itu. Itu kan Elia mengolok-olok. Ya kan?
Kalian boleh memakai kata-katamu sendiri, bahasamu sendiri, tetapi jangan menyimpang dari kitab suci. Ya. Begitu ya anak-anak. Materi pembelajaran pagi ini, ya, video pembelajaran Zoom ini nanti akan Pak Jaya share. Akan Pak Jaya share. Jadi teman-temanmu yang tidak ikut pembelajaran juga bisa mengikuti materi pagi ini melalui video yang akan Pak Jaya share di channel YouTube sekolah. Baik, anak-anak yang terkasih, begitu pembelajaran kita pagi ini. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas, bisa kamu tanyakan kepada wali kelas masing-masing. Atau kalau mau bertanya tentang materi, boleh kalian WA Pak Jaya atau video call boleh, ya kan? Boleh. Baik anak-anak, kita tutup pertemuan kita pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Ya. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, ya, dan rajin berdoa. Semoga masa pandemi ini cepat berlalu. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, syukur karena kami boleh mengenal Nabi Elia yang telah mengembalikan iman umat-Mu. Seperti halnya Elia, semoga kami pun semakin berani bersaksi mewartakan kabar gembira dengan cara kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita. Sebelum Pak Jaya tutup, ya, silakan anak-anak ambil posisi duduk yang nyaman, kelihatan wajahnya karena Pak Jaya mau melihat wajah kalian satu persatu, ya. Pak Jaya foto ya satu persatu. Senyum ya, supaya nanti wajah kalian terlihat ceria, ya kan? Walaupun kalian mungkin bosen di rumah, ya, tapi jangan sampai kalian cemberut. Senyum, 3, 2, 1. Oke, lagi ya. Oke, bentar. Ya, ini ada lagi nih. Ya, sebentar. Biar kelihatan banyak. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah bangun pagi, sudah rapi, dan siap untuk belajar. Oke, sekali lagi. Ini soalnya ada 3 page nih. Ada 3 halaman. Nah, Evelyn, jangan ditutup wajahnya Evelyn. Ya, Evelyn. Ya, wajahnya jangan ditutup. Ya, kelihatan. Iya. Oke, Sylvia senyum. Ya. Ya, Jovian senyum. 3, 2, 1. Iya. Baik, terima kasih anak-anak atas kebersamaan kita pagi ini. Sampai ketemu minggu depan, ya. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas. Tetap semangat. Selamat pagi, berkah dalam. Terima kasih.